Pada episode kali ini, kita akan mengungkap kisah yang menggemparkan tentang seorang pembunuh berusia 14 tahun yang merupakan seorang TikToker. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita mulai pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. Claire Miller lahir di Lancaster, Pennsylvania dan tinggal di sana bersama ibu, ayah, dan kakak perempuannya, Helen. Keluarga Miller terlihat seperti keluarga Amerika biasa. Kakak perempuan Claire, Helen, lahir dengan cerebral palsy dan menggunakan kursi roda serta membutuhkan perawatan dan perhatian sepanjang waktu. Meskipun begitu, keluarga Miller hidup dengan kehidupan keluarga Amerika yang normal. Claire pergi ke sekolah, memiliki teman, dan tidak terlalu populer atau tidak populer. Dia terlihat sebagai seorang gadis alternatif dan menikmati menonton film anime Jepang. Seperti remaja pada umumnya, Claire juga suka membuat video di TikTok. Kadang-kadang dia menari atau menyanyikan lagu, dan terkadang dia membagikan cuplikan anime favoritnya di halaman TikToknya. Akun TikTok Claire tidak terlalu populer atau tidak populer, hanya seperti gadis remaja pada umumnya. Pada hari Minggu, tanggal 21 Februari, kepolisian Lancaster menerima panggilan telepon dari seorang gadis yang mengaku telah menusuk kakaknya. Panggilan tersebut sudah cukup aneh, karena seseorang secara sukarela mengaku melakukan percobaan pembunuhan. Namun, yang lebih aneh adalah sikap dingin dan tanpa emosi yang ditunjukkan oleh Claire saat melaporkannya kepada polisi. Ketika polisi tiba di rumahnya, mereka menemukan Claire berdiri di luar rumah, sedang mencuci tangannya di tengah salju yang tertutup darah. Dia hanya mengenakan piyama yang juga terdapat noda darah. Alih-alih menemukan seseorang yang panik atau emosional, Claire terlihat dingin dan sangat tenang, seolah-olah dia hanya sedang membersihkan lumpur dari tangannya. Polisi bertanya apa yang terjadi, dan dengan tenang Claire mengatakan bahwa dia telah menusuk kakaknya yang cacat beberapa kali. Kemudian Claire membawa polisi ke dalam rumah di mana orang tuanya masih tidur, dan memperlihatkan kamar kakak perempuannya. Di dalam kamar terlihat seperti adegan horor dari film. Tempat tidur terendam darah, dan di atas sprei yang berlumuran darah tergeletak jasad kakak perempuannya. Penyelidik polisi mencatat adanya beberapa luka tusukan di leher Helen, hasil serangan yang terlihat sangat kejam. Mereka juga melihat bantal di wajah Helen. Awalnya, mereka mengira bahwa bantal itu ditempatkan oleh Claire karena dia tidak bisa menghadapi kengerian dari apa yang telah dilakukannya. Namun, Claire kemudian mengatakan bahwa dia memegang bantal itu untuk memastikan kakaknya sudah mati. Perilaku aneh dan dingin Claire berlanjut setelah ditangkap. Ketika menunggu untuk diintegrasi, polisi memberikannya sarapan dari McDonald. Sambil makan, Claire mengatakan bahwa dia akan membunuh seseorang lebih awal jika dia tahu mereka akan membawakan sarapan dari McDonald. Selain itu, petugas melaporkan bahwa Claire sangat tenang dan tidak terganggu sedikit pun. Satu-satunya saat dia menunjukkan reaksi adalah ketika ponsel salah satu petugas berdering dengan nada dering tema populer dari film Halloween karya John Carpenter. Itu tampak membangkitkan minatnya, dan dia mulai berbicara tentang kecintaannya pada film horor. Lalu dengan santai berkata, "Aku adiknya Michael Myers." Menurut semua yang terlibat dalam kasus ini, Claire tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan tetap menjadi pribadi yang dingin dan tidak berempati. Saat kasus ini sedang disidangkan, Claire tetap berada di penjara untuk orang dewasa karena negara bagian Pennsylvania memperlakukan semua kasus pembunuhan sebagai kasus orang dewasa.
Saat persidangan pendahuluan dimulai, pengacara pembela Claire mengabaikan hak untuk persidangan pendahuluan dan juga mengajukan petisi agar Claire diadili di sistem anak-anak daripada di pengadilan orang dewasa, karena pada saat itu dia masih berusia 16 tahun. Jika dia diadili di sistem anak-anak, maka pihak berwenang hanya akan memiliki wewenang atas Claire hingga usia 21 tahun, dan setelah itu dia akan dinyatakan pulih dan dibebaskan. Tim pembela juga mencoba menggunakan pembelaan tidak bersalah karena alasan ketidakwarasan, karena Claire didiagnosis menderita beberapa gangguan kesehatan mental. Selama persidangan, Claire mengaku sering menjadi korban bullying di sekolah, yang menyebabkan kondisi mentalnya semakin memburuk. Namun, Hakim David Walkman menolak permintaan tersebut dan memutuskan bahwa kasus ini akan disidangkan di pengadilan orang dewasa. Hakim menyatakan bahwa tingkat masalah kesehatan mental dalam kasus ini sangat ekstensif dan tidak dapat diperbaiki dalam waktu 4 tahun. Sehingga Claire akan menjadi potensi bahaya bagi masyarakat jika diadili sebagai anak-anak. Meskipun Claire menunjukkan emosi dengan menangis di pengadilan saat mendengar berita bahwa dia akan diadili sebagai orang dewasa, yang kemungkinan juga akan dijatuhi hukuman yang lebih lama daripada 4 tahun di pengadilan anak-anak. Ironisnya, pembelaan tentang ketidakwarasan yang dibangun oleh tim pembela dan psikolog mereka adalah hal yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan untuk mengadili gadis tersebut sebagai orang dewasa. 3 dokter yang berbeda menganalisis kondisi mental Claire sebelum persidangan, di mana 2 dari 3 dokter setuju bahwa Claire mengalami beberapa gangguan mental yang parah, sedangkan 1 dokter menyimpulkan bahwa dia tidak memiliki gangguan mental yang signifikan. Namun setelah pertimbangan lebih lanjut, hakim tetap berpegang pada keputusannya. Pada bulan Mei 2023, persidangan dimulai. Claire didakwa dengan dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan dakwaan tambahan penganiayaan terhadap anggota keluarganya. Selama persidangan, fakta-fakta mengerikan tentang pembunuhan itu terungkap, termasuk kekejaman dan ketidakbercuanya tindakan yang dilakukan oleh Claire terhadap kakaknya yang cacat. Namun dalam pertimbangannya, hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman mati kepada Claire karena faktor usia dan kondisi mentalnya. Setelah beberapa minggu persidangan, juri menyimpulkan bahwa Claire bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan penganiayaan terhadap anggota keluarganya. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat untuk Claire. Akhirnya, kisah pembunuhan mengerikan ini telah mengguncang Lancaster, Pennsylvania, dan mengundang perdebatan tentang sistem peradilan pidana, kesehatan mental remaja, dan tanggung jawab individu dalam melaporkan tindakan kekerasan. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pendekatan yang holistik dalam menjaga kesehatan mental dan memberikan dukungan kepada individu yang mengalami kesulitan. Kita semua berharap bahwa tragedi semacam ini tidak terjadi lagi di masa depan dan bahwa kita dapat belajar dari kejadian-kejadian mengerikan seperti ini untuk mencegahnya terjadi lagi. Itulah kisah mengerikan tentang Claire Miller, seorang TikToker berusia 14 tahun yang melakukan pembunuhan kejam terhadap kakaknya yang cacat. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.